Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah kajian kitab Fathul Qoribul Mujib yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kitab Fathul Qoribul Mujib atau kitab Matan Abi Suja, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas faraidut tayammum atau fardu-fardunya tayammum. Ada sedikit yang belum saya sampaikan terkait dengan faraidut tayammum, di mana dijelaskan di dalam kitab syarahnya, yaitu kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja. Yusannu naz'al khatim fi darbatil ula limaskhil wajhi. Disunahkan untuk melepas cincin pada tepukan pertama untuk mengusap wajah. Sebab kalau dalam madhab Syafi'i, tayamum itu 2 kali tepukan. Walaupun pendapat yang rojih, tayamum itu 1 kali tepukan untuk mengusap wajah dan mengusap 2 telapak tangan. Itu yang rojih atau yang kuat. Tetapi dalam madhab Syafi'i, 1 kali tepukan untuk mengusap wajah, 1 kali tepukan lagi untuk mengusap kedua telapak tangan. Dan ini ikhtilaf di kalangan para ulama dan dua-duanya diperbolehkan. Walaupun pendapat yang rojih 1 kali tepukan untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Maka disunnahkan pada tepukan pertama, jadi artosipun saderenge kulan panjenengan tayamum, nek kulan panjenengan nganggo cincin dilepas. Tapi ini tidak wajib, ini sunnah. Kenapa? Supaya memastikan seluruh telapak tangan kita ini mengenai permukaan debu. Dicopot kalau niku, Pak. Waduh, tapi ngelmu menengin dadak nganggo sabun barang lah. Kalau memang sulit ya sudah langsung saja enggak apa-apa. Tapi sunnah hukumnya untuk dilepas. Kalau memang mungkin cincin itu kan ana sing sesek banget, ana sing longgar kata niku nggih. Nek kados kula niku memang anu risian, Pak. Nganggo cincin niki risih, Pak. Risih, dela-dela niku. Bahkan kalau wudu itu pun, kalau cincin yang sempit itu harus dipastikan air meresap ke bagian jari jemari.
Jangan sampai nanti wudu bertahun-tahun ternyata ada bagian dari jari jemari tertutup cincin, tidak sampai air ke permukaan kulit. Kemudian wajibu naza'al khatim fi darbati tsaniyati limashil yadaini haitsu yajibu isali turab ila ma tahtal khatim. Dan wajib melepaskan cincin pada tepukan yang kedua. Pada tepukan yang kedua untuk mengusap kedua tangan. Supaya apa? Isali turab ila ma tahtal khatim, supaya sampai debu itu ke bagian bawah cincin. Jadi sing pertama, tepukan pertama untuk mengusap wajah sunnah. Tapi pada tepukan yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, cincin wajib untuk dilepaskan. Kenapa? Supaya bagian terkena debu. Senajan nggih anu mboten ketara Pak niku lha, tapi miki nek menurut mazhab Syafi'i dilepas dalam bertayamum. Tetapi dalam hal ini pun ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian selanjutnya, wasunanuhu salasatu asya'a, dan sunnah-sunnahnya tayamum itu ada 3 macam. Sunnah yang pertama at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Kalau dalam syarahnya at-tasmiyah fi awalihi, membaca bismillah di awal tayamum. Kemudian yang kedua, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Berarti setelah mengusap telapak tangan kanan, kemudian mengusap telapak tangan yang kiri. Sampai mana Pak? Dalam mazhab Syafi'i sampai siku-siku, tetapi pendapat yang rajih hanya sampai pergelangan tangan. Seperti dalam video kemarin itu sampai pergelangan tangan. Itu pendapat yang rajih atau yang kuat. Wal muwalah, dan kemudian muwalah artinya bersambung. Ai at-tatabu' baina maskhul wajhi wal yadaini au adamul fasilu tawilu urfan. Jadi yang dimaksud dengan muwalah, bersambung, adalah berurutan antara mengusap wajah dan mengusap tangan. Artinya adamul fasilu tawil, tidak ada jeda yang terlalu panjang atau terlalu lama menurut urf atau menurut kebiasaan. Umpamanya tayamum, begitu nepuk ngusap wajah, setengah jam baiknya ngusap kedua telapak tangan. Ini terlalu lama Pak. Jadi mualah itu bersambung. Habis mengusap wajah langsung mengusap kedua telapak tangan. Malah momeneng kok jedane 3 jam momeneng iki. Lah niki kudu diulangi kan awal mawon. Supaya apa? Supaya mualah. Lagiannya orang mantap ya masa ngene tayamum dari ngusap wajah mengusap telapak tangan sejam umpamane nggih lah. Jadi at-tatabu baina maskhul wajhi wal yadaini. Jadi bersambung antara mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan wa hunaka sunanin lam yadhkuruhal musannifu minha. Ada sunnah-sunnah yang tidak dijelaskan oleh penulis kitab Matan Abi Syuja. Tetapi dalam penulis kitab syarahnya, yaitu kitab Al-Imta, ini ditulis ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama tahfifut turab walau yanfadul yadaini ba'da darbati turabi tahir. Debunya itu ditipiskan, yang dimaksud ditiup, dan ini tidak wajib, ini sunnah. Seperti ini Pak, seperti dalam
gambar itu kan tepuk, nah, ditiup. Ini sunnah. Supaya apa? Supaya debunya di sini tidak terlalu tebal. Kemudian baru mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan. Lah kok langsung angsal apa mboten? Angsal. Boleh. Itu diperbolehkan. Jadi meniup itu hukumnya sunnah. Kemudian sunnah yang selanjutnya tafriqul asabi fid darbataini, merenggangkan jari jemari pada pukulan yang kedua, artinya usapan yang kedua. Nah, ketika mengusap ini direnggangkan jari jemarinya. Jadi kaya pas kulan panjenengan wudu niki kan disela-sela lah, tapi karena kulan panjenengan tayamum mboten nonton toyane, dan niki juga direnggangkan. Nah, nek mboten direnggangkan kepripun? Sah napa mboten? Sah. Nah, malah kaya mengarep silat nggih. Nah, direnggangkan. Nah, seperti itu. Dan ini mengusap atau tayamum ini sifatnya tidak harus terus pasir diosok-osok nanang kene niku mboten, Pak. Sebab niki hanya badal. Bersuci yang sifatnya badal. Listibahatis shalah. Untuk kita boleh melakukan salat. Karena dulu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang ketika janabah dia berguling-guling di atas pasir. Berguling-guling di atas pasir, katanya tayamum dalam rangka ganti mandi janabah. Sebab mboten nonton toya atau mungkin dia sedang sakit, dia guling-guling. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah menjelaskan tayamum itu cukup menepukkan kedua telapak tangan ke debu atau tanah, kemudian diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian sunnah selanjutnya ada mutikrarul mashi au marratan wahidatan. Tidak berulang-ulang mengusapnya, tetapi hanya cukup satu kali. Kalau kita wudu membasuh tangan itu 3 kali, leres nggih? Tapi tayamum mengusap wajah 1 kali, ketika mengusap kedua telapak tangan pun 1 kali. Jadi mboten telu, ping telu niku mboten, Pak. Mboten kulan panjenengan kiasakan kali wudu terus, wah iki kudune biasanya ping telu iki, oh berarti ping telu. Wah, mboten. Cukup 1 kali, 1 kali usapan. Sunnah selanjutnya adalah naza'al khatim fid darbatil ula. Ini sudah disebutkan tadi. Melepaskan cincin pada tepukan pertama, yaitu ketika tepukan kita mau mengusap wajah. Kemudian as-siwak, yaitu menggosok gigi. Langkah banyu masa enggak sikatan lah. Bersiwak itu tidak mesti pakai air, Pak. Tidak mesti pakai air. Bersiwak yang dimaksud bersiwak menggunakan kayu arok itu. Kayu arok yang biasa dijual di toko minyak wangi, toko herbal niku yang kayu siwak 10.000 itu 1 batang itu. Ini kan walaupun tidak pakai air bisa. Kita mau sholat nih, bersiwak. Mau tayamum, bersiwak dulu. Nanti habis itu disakuin. Jadi nggak mesti pakai air. Walaupun nanti kayu arok itu pun harus sering dicuci, Pak. Nganti 3 bulan nggo peranti siwakan orang pernah dikumbah. Lah iku jamur, Pak. Wah, jamur. Jadi justru malah mboten sehat, malah makin dadi penyakit. Kemudian istiqbalul kiblah asna at-tayammum, menghadap kiblat ketika kita bertayamum ini menghadap kiblat itu sunnah, tidak wajib. Jadi menghadap ke sana. Kalau di tengah hutan bingung, wah kiblat endi, orang enggak bawa HP ya. Anak enggak bawa HP aja mungkin orang ada sinyal ya. Nek enggak bawa HP kan bisa ana aplikasi kiblat. Nah, niki mboten ngerti lor kidul wetan kulon. Nah niki angsal semadep-madepe. Angsal. Enggak harus menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat ketika tayamum hukumnya sunnah.
Kemudian al-bidayah bimashi a'lal wajhi. Jadi dimulai mengusap bagian atas wajah. Jadi atas dulu. Jadi ndurin, Pak. Baru ke bawah. Lah terus modelnya kan tengah mengsamping angsal napa mboten angsal. Tapi niki kirang mboten mengikuti sunnah. Jadi mengikuti sunnah diusap dari bagian atas kemudian ke bawah. Kemudian selanjutnya mubtilatit tayammum. Perkara yang membatalkan tayamum. Walladzi yubtilu tayammum salasatu asya'a, dan yang membatalkan tayamum ada 3 macam. Yang pertama, ma'abtalal wudu'a, yaitu perkara yang membatalkan wudu. Seluruh perkara yang membatalkan wudu secara otomatis membatalkan tayamum. Secara otomatis. Ma kharaja minas sabilain, yang keluar dari 2 jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang, berarti batal. Kemudian menyentuh wanita dalam mazhab Syafi'i batal. Jadi kabeh sing batalaken wudu berarti batalaken tayamum. Kemudian wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati, melihat air di luar waktu sholat, artinya tidak ketika kita sedang sholat. Terkait dengan melihat air ini ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah melihat air sebelum kita melakukan sholat atau qabla sholat. Pun waktunya sholat, Pak, bar tayamum, sebab tayamum mungkin banyune telas, sanyone rusak, orang ana sumur timba, nguyak banyu langka, atau mungkin mati lampu lah, mati lampu banyu boten enten, wangan yo asat, agi diasatna, terus ngenteni urip lampu kok repot, ngleti sumure tanggane sing nganggo timbang iki boten enten, njaluk banyu nang nggone tanggane ya wis ora ana. Sebab kudu maksimal usahane, Pak. Kudu ya arep nggo wudu ora ana ya njaluk tanggane. Nah, tapi niki tanggane mboten wonten sing duwe banyu, enteng kabeh. Se-RT momen enteng kabeh. Pada saat kita sudah tayamum, kita mau sholat nih. Bar arep sholat, begitu komat, ngerti-ngerti listriknya urip, otomatis sanyone mili, Pak. Kerannya dibuka konten toyane. Maka dalam kondisi seperti ini batal tayamumnya. Bagaimana? Harus ambil air wudhu, karena sudah didapatkan air sebelum kita melakukan sholat. Kondisi yang kedua, asna as-sholah, di tengah-tengah sholat ternyata kok agi sholat banyune mili, Pak. Kondisinya kepripun? Ini konten keterangan. Ru'yatul ma' qabla dukhuli fi shalah liman faqdul ma'i. Fa idza shalla summa 'alima bi wujudil ma'i wa kana fi makanin yanzuru fihi faqdul ma'i aw al-hadari batalat tayammumu wa 'alaihi al-wudu. Kalau kita mendapati air ketika kita sedang sholat dalam keadaan kita mukim, artinya tidak sedang safar, tidak sedang melakukan perjalanan jauh, artosipun nang kampungnya dewek, Pak, tidak sedang ke Jakarta, tidak sedang ke Bandung, maka kita wajib mengulangi wudunya. Karena apa? Tayamumnya batal. Mun tayamum sholat, mun angsal 2 rakaat, Pak, berarti 2 rakaat maning nek sholat duhur, tiba-tiba kricik. Nah, pandurannya mili, berarti mandek wudu baru sholat lagi. Karena apa? Tayamumnya batal. Tetapi kondisi selanjutnya, wa in kana bimakanin yanduru
fihi wujudil ma'i as-safar, fi wujudil ma'i as-safar fala yubtilut tayammum. Jadi ketika kita di tengah-tengah sholat tapi kita dalam keadaan safar, sedang bepergian jauh, kita sudah tayamum, kemudian sholat, kemudian mendapati air atau melihat air atau mendengarkan adanya air, dan kita sedang safar, maka tayamumnya tidak batal. Maka tidak perlu berwudu dan tidak perlu mengulangi sholat. Sebab kenapa? Tayamumnya tidak batal. Ini dalam keadaan safar. Kemudian yang ketiga, ba'da shalah fala ya'udu shalah. Kita melihat air tapi sholat sudah selesai, Pak. Bertayamum, sholat. Sholatnya pun rampung. Begitu rampung, sanyone mbeke mili. Air baru ada. Maka dalam kondisi seperti ini kita tidak perlu mengulangi sholatnya, karena sholat yang tadi sudah sah. Mengapa? Pun rampung, Pak. Pun rampung. Jadi melihat air merupakan pembatal tayamum. Tetapi kondisinya melihat air ini ada 3 kondisi yang harus kita fahami. Kemudian yang membatalkan tayamum selanjutnya adalah wariddatu, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Jadi umpamanya wong kok jenggelang-jengglum ya. Lah niku keleres Islam, arep salat orang ana banyu, tayamum. Bar tayamum arep salat kok malah terus murtad iki, Pak. Diiming-imingi supermi atau diiming-imingi jabatan lah ya. Zaman siki diiming-imingi jabatan. Kontak wae jabatan dadi Bupati Banjarnegara, umpamane nggih. Iki bupatine lagi masalah sih. Nah, diiming-imingi jabatan Bupati Banjarnegara ning syaratnya kowe kudu murtad. Kudu metu kan agama Islam. Wah, langsung gelem. Otomatis begitu murtad batal tayamumnya. Di samping kowe tayamum ya nggo ngapa wong salat be ora ya, salate ya ora kanggo gawe wong ana wong kafir. Mboten kanggo gawe. Kafir nggih, kafir apa non muslim ya? Ternyata kula nate pas ngisi pengawasan teng Tambakan niku nek non muslim niku malah saru. Sing alus niku malah kafir, Pak. Jadi sebutan kafir lebih halus dibandingkan sebutan non muslim. Jadi ternyata beda karo akale wong Indonesia. Akale wong Indonesia, supaya tidak menyinggung perasaan tidak boleh menyebut kafir, sebutlah non muslim. Nah, berarti kok surat Al-Kafiru diganti surat non muslim. Nah, jadi ternyata niku kafir niku lebih halus, sebab begitulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya ini ada pembahasan ashabul jabair, yaitu orang yang memiliki atau memakai gib atau perban. Tetapi ini sudah dibahas dalam pembahasan yang lalu, dalam pembahasan lebih rinci itu dalam kitab Fiqhul Muyassar. Karena di dalam pembahasan kitab Matan Abi Suja terkait dengan ini menyelisih pendapat yang rajih atau yang kuat. Jadi wasahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalla wa 'ala i'adati 'alai in kana wada'aha 'ala tahrin, alat tuhrin. Jadi dalam madhab Syafi'i ini, orang yang memakai gib atau perban, ini dia hanya mengusap di atas jabirohnya, mengusap di atas gibnya, dan boleh dia bertayamum, tetapi dengan catatan dia memakai gib tadi dalam keadaan suci. Maka pendapat ini marjuh. Yang rajih adalah tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci ketika memakai gib. Nah, memakai gib niku biasanya kan tiang kecelakaan, Pak. Kondisinya niku benten ngusap sepatu atau khuf dengan memakai gib. Wong bar kecelakaan. Auzubillahi min dzalik wa na'udzubillahi min dzalik. Otomatis
Wong anu lukane be parah, arep dipasang gip dadakan Mas wudu disit Mas. Lah wong wudu kepriwe wong awake pada luka-luka, kenang banyu kan malah bahaya. Artinya tidak dipersyaratkan harus berwudu dulu atau bersuci dahulu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ini harus kita pahami, dengan catatan dia memakainya dalam keadaan suci. Nanti pada saat wudu cukup diusap di atas gipnya. Bagian yang lain bagaimana? Bagian yang lain dibasuh seperti biasa. Tapi pada gip itu tadi hanya diusap. Dan tidak dipersyaratkan memakai gip dalam keadaan suci. Dan tidak ada batasan waktu maksimal. Kalau mengusap khuf 3 hari 3 malam untuk orang safar, 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Tetapi yang memakai gip adalah sampai dia sembuh atau dilepaskan gipnya. Nah, seperti dulu Ustaz Adi berapa? 2 bulan tadi ya? Apa 3 bulan? Lama ya, 2 bulan lah. Itu kan sampai 2 bulan. Berarti lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, karena itu kondisi darurat, maka anggota wudu yang lain diusap sebagaimana dibasuh seperti biasa, tapi yang ada gipnya hanya diusap saja. Kemudian wayatayammamu likulli faridotin. Tayamum ini hanya untuk 1 waktu sholat. Wa yusalla bitayammumi wahidin masya'a minan nawafil. Dan boleh sholat dengan tayamum yang 1 itu untuk sholat-sholat sunnah. Contohnya kados niki. Arab sholat zuhur tayamum, Pak. Begitu habis tayamum sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur sholat qobliyah. Setelah sholat zuhur sholat ba'diyah. Boleh. Kenapa? Untuk sholat sunnahnya boleh lebih dari 1 waktu. Boleh lebih dari 1 waktu. Atau mungkin begini. Mau sholat isya tayamum, kemudian sholat isya. Habis sholat isya sholat ba'diyah. Habis sholat ba'diyah sholat tarawih. Mungkin bulan Ramadan gitu ya. Sholat tarawih. Habis sholat tarawih sholat witir. Dan ini diperbolehkan. Tetapi sholat wajibnya hanya boleh untuk 1 waktu. Dan dengan sholat zuhur pun tayamum, mungkin Arab sholat asar walaupun urung batal tetap kudu tayamum malih. Nek zuhur tekan asar mandan suwe nggih, maghrib sampai isya. Sholat maghrib tayamum karena mungkin kondisinya sedang sakit parah. Sampai isya dimungkinkan belum batal, Pak, karena waktunya tidak begitu lama. Walaupun belum batal, mau sholat isya harus tayamum lagi. Jadi untuk tayamum ini diperbolehkan untuk 1 waktu sholat. Kemudian selanjutnya faslun an-najasat, fasal tentang najis. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya. Dan setiap cairan yang keluar dari 2 jalan adalah najis kecuali air mani. Jadi ini untuk manusia. Semua cairan, baik cairan itu keluar dari pintu depan ataupun cairan itu keluar dari pintu belakang, itu najis, dihukumi najis. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan cairan keputihan. Ini untuk wanita. Nek bapak-bapak kan boten nggih. Terkait dengan keputihan, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah keputihan itu dianggap najis atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian selanjutnya wa ghuslu jami'il abwali wal awrasi wajibun illa baula sabi alladhi lam ya'kul at-ta'am fa innahu yadhuru
birosin, dan membasuh seluruh kencing. Jadi asal keluar air kencing harus dibasuh. Dan juga tinja atau kotoran. Kotorannya kulan panjenengan wajib untuk dibasuh. Kecuali air kencing bayi laki-laki, as-sobiyu. Jadi ini khusus sobi. Kalau sobiyah, air kencing bayi perempuan itu najis mutawasito. Tapi kencing bayi laki-laki alladzi lam ya'kuli ta'am, yang belum makan apa-apa, dereng dahar nopo-nopo Pak, kecuali air susu ibu, maka dia cukup dipercikkan. Najis apa tidak? Najis, tetapi najisnya mukhafafah. Jadi najis mukhafafah niku air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Nah, biasanya bayi umur 1 sampai 6 bulan. Tapi nek bayi lanang kok wis umur setahun. Aja maning bayi lanang wis umur 5 tahun, jengkol doyan, pete doyan. Nah, ini najis mutawasito Pak. Bukan mukhafafah, mutawasito. Untuk bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, ketika air kencingnya kena di pakaian kita, cukup dipercikkan air. Jadi kulan panjenengan mboten perlu digebek niku mboten, cipratkan air sudah hilang najisnya. Loh tapi ya ketone rasanya risih ya, pesing ya, ya dikumbah ya kena, tapi niku kadar minimal. Kadar minimal dipercikkan air ke tempat yang terkena kencing bayi laki-laki tadi. Tapi bayi wedon senajana kok mbeke 2 bulan, mbeke 3 bulan, dereng dahar nopo-nopo nggih, baru air susu ibu, tetap wajib dibasuh. Tetap wajib dibasuh. Lah kok bisa beda kayak gue lanang karo wedon, berarti ki anu ora gue ya apa kesetaraan gender ya. Lah niki mboten, niki sebab wonten nas. Wonten nas dalil sing nyebataken kados makaten, lan niki termasuk perkawis ingkang dipun jelasaken nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kula panjenengan kepripun? Wajib manut, Pak. Wajib manut. Jadi nek dibasuh boleh, tapi kadar minimal dipercikkan air. Karena dia najis mukhafafah. Kemudian terkait dengan najis selanjutnya, jadi sing termasuk najis itu al-wadi, al-madhi, tapi air mani tidak najis. Najis selanjutnya adalah al-qoi'u. Ini kalau dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah dijelaskan secara rinci. Al-qoi'u itu muntahan. Muntahan. Wa huwa ma yahruju minal mu'addati an tariqil fami, yaitu sesuatu yang memang terpaksa keluar. Muntah niku kan mboten sengaja gitu, jadi keluar dengan sendirinya melalui mulut. Maka ini hukumnya najis. Walaupun para ulama nanti membagi ada muntah itu ada 2 macam. Yang ini para ulama berbeda pendapat. Muntahan dari makanan yang ada di dalam perut yang sudah berubah baunya, berubah rasanya. Jadi kulan panjenengan berdahar pun setengah hari terus muntah. Lah niki kan daharannya medal niki pun ambune pun benten Pak. Sudah berbeda. Maka para ulama sepakat najis hukumnya. Tapi muntahan dari makanan yang belum berubah warna, rasa dan baunya, jadi mbeke dahar muguk Pak, nah, tapi sudah sampai perut, muntekan tapi medal malih, dan ini masih asli. Jadi rasanya ya dereng berubah, ambune nggih dereng berubah, asli wujud sega. Lah niki para ulama berbeda pendapat. Onten sing menghukumi niku najis, onten sing menghukumi niku mboten najis. Tapi kula panjenengan nggih pokoke yang kena muntahan masa enggak ngerti kumbah nggih. Taruhlah kita ambil pendapat yang tidak najis. Ning kan kena muntahan apa ya ora dikumbah. Nah, kados makaten. Jadi muntahan termasuk najis, apalagi dalam mazhab Syafi'i ini dijelaskan termasuk
salah satu perkara yang najis. Kemudian ad-damul masfuh, darah yang mengalir. Getih, Pak. Dalam mazhab Syafi'i, semua darah dihukumi najis. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi nanti dalam keterangan dalam fikih muqaranah, darah ini digolongkan ada menjadi 3 kondisi. Darah yang dihukumi najis ini ada 3 kondisi. Yang pertama darah haid, termasuk juga darah haid, nifas dan lain sebagainya. Yang kedua darah hewan yang najis ketika hidup ataupun ketika mati. Getih napa? Guguk. Ya kan? Getih babi. Sebab dalam madhab Syafi'i babi digolongkan najis, walaupun dalam madhab yang lain babi tidak najis karena tidak ada nas dalil yang menjelaskan. Tapi dalam madhab Syafi'i babi najis. Uripe matine najis, maka darah babi najis. Kemudian yang ketiga darah yang hewan yang najis ketika menjadi bangkai. Kambing itu ketika tidak disembelih dengan sembelihan syar'i berarti dia bangkai, maka darahnya dihukumi najis. Lalu bagaimana dengan darah manusia? Yaitu di sini dijelaskan dengan luka, darah yang disebabkan karena luka. Al-quruh in kana lahu raihah fa najasatihi kal qayhu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi luka yang keluar darah, kalau darahnya itu berbau maka dihukumi najis. Sebagaimana ini nanah. Wa illam yakun lahu raihah fa huwa tahirun, tetapi jika tidak berbau dia dihukumi tidak najis. Luka ada darahnya sedikit. Tapi dalam pendapat yang rojih, darah manusia, dalam pendapat yang rojih, pendapat yang kuat, darah manusia tidak najis. Walaupun dalam madhab Syafi'i pukul rata, Pak, asal darah pokoknya najis. Di antara hujjah pendapat yang menjelaskan darah manusia itu tidak najis adalah ketika dulu para sahabat beberapa kali terluka dalam peperangan, Rasulullah tidak menyuruhnya untuk membersihkan darah tadi. Dan ada seorang sahabat yang dia terkena panah, dia meminta dicabut panahnya itu ketika dia dalam keadaan sholat. Nek bahasa kulan panjenengan kados niki, Pak. Karena anak sahabat sing arep bedul panah niku nggih. Engko di sini aku tak sholat di situ. Engko nak aku lagi sholat, nang tengah-tengah sholat panah bedulen. Nah, ya ini kelasnya sahabat, Pak. Kelasnya sahabat mungkin sholatnya khusuk, Pak. Jadi sholat khusuk dibedul panai mungkin orang kerasa, Pak. Lah kelasnya dewek, lembok arep sholat kayak ngapa khusuk ya dibedul tetap jemprat, Pak. Tetap kaget. Nah ini menjadi hujah bahwa darah manusia dari luka dihukumi tidak najis. Tetapi ketika kita terkena darah tentunya harus dibersihkan atau ahsannya dibersihkan. Kados makaten. Sedikit lagi, yang termasuk dengan najis di sini dijelaskan adalah al-qayhu, yaitu nanah. Fa hukmuhun najasah kaddami, maka hukum nanah itu najis seperti darah. Kemudian terkait dengan air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, dia boleh dipercikan air di atasnya dengan catatan ayyakunal baulu minas sobi la sobiyah. Hendaklah itu air kencing bayi laki-laki, bukan air kencing bayi perempuan. Yang kedua ayyakuna sobiyu lam yablagh amaini, dengan catatan bayi tadi belum berumur 2 tahun. Belum berumur 2 tahun. Nah ini terkait dengan belum berumur 2 tahun ini para ulama menjelaskan karena umumnya bayi umur 2 tahun niku wis dahar napa mawon, Pak. Apa bae doyan. Jadi sudah pokoknya iki jajan iki doyan, iki jajan iki doyan. Kemudian yang selanjutnya
Yustasna min ta'ami sobi laban walau lam yakun min ummihi. Jadi ada pengecualian, termasuk makanan bayi berupa susu. Ini dijelaskan dalam sarahnya, sekalipun itu bukan susu ibunya. Dalam pendapat sarah ini, mungkin disusoni nang budene, disusoni nang bulike. Maka ini pun tetap dihukumi sebagaimana air kencing tadi itu boleh dipercikan air ketika mengenai pakaian atau yang lainnya. Jadi penjelasannya bahwa air kencing bayi laki-laki dengan air kencing bayi perempuan berbeda hukum. Air kencing bayi perempuan najis mutawasitoh, air kencing bayi laki-laki najis mukhafafah atau ringan. Mungkin sampai di sini dulu. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup sambil menunggu waktu isra. Tafadhol. Monggo tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dijelaskan dalam kitab ini bukan satu kali sholat, tetapi satu waktu sholat. Jamak qashar, taruhlah sholat zuhur di jamak qashar dengan asar, Pak. Tetapi dilakukan di waktu zuhur menjadi jamak takdim, maka masih dalam satu waktu sholat, yaitu satu waktu zuhur. Nek jamak takhir dilakukan di waktu asar, tayamumnya berapa kali? Ya tetap satu kali, karena masih satu waktu sholat, yaitu waktu asar. Katus makatan. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih monggo tadi. Oh iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang untuk pesawat dengan bis ini kondisinya berbeda. Kondisinya berbeda. Ini pun keterangan dari para asatid. Dari para asatid atau asatidah itu menjelaskan kalau pesawat itu tidak ada debunya, karena dia bersih, ber-AC Pak ya, ber-AC. Tapi kalau bis itu banyak debunya, Pak. Wallahu alam nek bis AC niki wonten napa mboten niki. Jadi kalau bis itu seperti dalam contoh yang kita putarkan minggu yang lalu itu kan, itu juga di dalam bis itu, di dalam bis. Jadi wallahu alam, tetapi kalau toh umpamanya di pesawat itu kok memang dalam penelitian ada debunya, itu diperbolehkan. Nah, itu kan kudu nganggo mikroskop ya. Jadi ya sing paling penak piye sing paling penak. Yang kok ngenteni mudhun lah golek salat. Paling penak ngenteni mudhun atau sebelum berangkat. Nah, jadi ada penjelasan dari para asatidzah bahwa kalau pesawat ini tidak ada debunya, Ustaz. Tidak ada debunya, maka sebaiknya jangan. Kalau dalam bis itu memang ada debunya. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih napa? Nggih, monggo tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Diperbolehkan. Jadi bahkan mungkin ibaratnya lebih baik seperti itu untuk membantu yang sakit. Arep wudu mboten kuat, kenang banyu kademen ngeteter ya. Lah atau membahayakan. Maka keluarganya membawakan nganggo piring diisi pasir. Nah, debu lah ya, debu kecil-kecil dibawakan. Boleh, seperti itu boleh. Tapi sing bersih, malah anak kotoran yang bersih, dipastikan yang bersih. Seperti mentayamumkan jenazah COVID itu juga kalau dalam tutorial, Pak. Wallahu alam kalau prakteknya dalam tutorial itu, di video-video tutorial itu ada tanah yang disiapkan.
Itu dipakai untuk tayamum. Tetapi yang menjadi masalah, ada khilaf di kalangan para ulama, bagaimana debu yang sudah dipakai sekali tayamum untuk tayamum lagi. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Afdolnya, yang lebih utama, satu tempat permukaan debu ini untuk satu kali tayamum. Langkar tayamum maning di tempat yang lain lagi. Karena ini dianggap sudah terpakai. Tapi ini khilaf di kalangan para ulama. Ada juga yang berpendapat, karena kalau untuk pasien COVID yang meninggal dunia itu ketone ledune iku gelem tahunan, Bang. Ora tau ganti mungkin, Bang. Wis pokoke siji kuwe. Maka sebagian ulama membolehkan. Nah, ditayamumkan. Karena harus diwudone mboten wani sing nggih ditayamumkan. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih napa? Cekap nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari keterangan kitab ini. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.